Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sepertinya kamu pasti mengalami berbagai pertemuan aneh yang memungkinkanmu untuk mereformasi tubuhmu secara signifikan. Ini karena keberuntunganmu. Chu Yueli sedikit mengangguk. Mulai sekarang, saya yakin King Yue akan lebih lega. Tapi, tatapannya menjadi dingin, saya harap Anda tidak akan melupakan status murid Frozen Cloud Asgard dan terlebih lagi, tidak akan melupakan mengapa Frozen Cloud Asgard mengizinkan pernikahannya dengan Anda. Saya tidak ingin Anda memendam niat apapun yang seharusnya tidak Anda miliki hanya karena Anda tidak lagi lumpuh pembuluh darah yang dalam. Yunche tersenyum acuh tak acuh dan berkata, senior harusnya tenang. Sehubungan dengan King Yue, Junior hanya memiliki kekaguman dan rasa terima kasih yang tidak terbatas. Junior pasti tidak akan melakukan apapun yang akan membuat dia tidak nyaman. Meskipun kata-kata itu dimaksudkan untuk menghadapi Chu Yueli, namun di balik punggungnya, kata-kata itu sebenarnya memiliki arti kedua, untuk tidak pernah menyusahkannya, apakah dia akan direpotkan atau tidak, Chu Yueli melirik Chu Yue-chan. Dia tahu bahwa Chu Yue-chan memiliki sifat menyendiri dan tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Dia segera berkata, ayo pergi. Yuanba, jaga dirimu dan ayah baik-baik. Xia King Yue memberi tahu Xia Yuanba dengan suara lembut. Sepasang mata indah menyapu wajah Yunche dan kemudian berbalik untuk pergi bersama Chu Yue-chan dan Chu Yueli. Oh, Kak. Masih banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Yunche menahan Xia Yuanba yang berusaha mengejar kakaknya dan menggelengkan kepalanya. Sudah cukup Yuanba, jangan pergi ke sana. Pada hari dia menjadi murid Frozen Cloud Asgard, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai anggota keluarga Xia. Bahkan setelah murid-murid Frozen Cloud Asgard Palace mati, tubuh mereka tetap berada di dalam Asgard. Oh. Xia Yuanba menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar mengerti. Bibirnya melengkung tertawa, tidak masalah, setidaknya kakak ipar masih di sini. Saat kakak pergi ke sana selama 2 tahun, kamu sudah menjadi sangat kuat. Dia pasti akan sangat senang. Yunche tiba-tiba terdiam untuk waktu yang lama oleh hati besar Xia Yuanba. Saya mendengar bahwa yang memimpin tim Frozen Cloud Asgard kali ini, adalah peri kaca beku, Chu Yueli, dan peri kecantikan beku, Chu Yue-chan, yang sudah lama tidak tampil di depan umum. Orang yang berada di sisi Chu Yueli adalah Chu Yue-chan yang menarik jiwa dan mengganggu impian para pemuda tampan dan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Chang Yue berjalan mendekat dan berkata, sayang sekali dia mengenakan kerudung. Saya benar-benar ingin melihat betapa cantiknya kecantikan nomor 1 Blue Wind, yang ayah saya telah ceritakan selama separuh hidupnya. Peri kecantikan beku ini sedingin dan menyendiri seperti yang dikabarkan. Hanya dengan melihatnya sebentar membuatku merasa jiwaku semakin membeku, membuatku tidak percaya diri untuk naik dan berbicara dengannya. Chang Yue dengan lembut mengelus dadanya. Sikap Chu Yue-chan yang sangat dingin meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Dia dengan hati-hati berkata, namun ini aneh. Dikabarkan bahwa dia biasanya tinggal di Frozen Cloud Asgard, dan tidak pernah pergi selama beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Lebih sulit bagi seseorang untuk bertemu dengannya daripada naik ke surga. Mengapa dia memilih untuk datang ke turnamen peringkat khusus ini? Mungkin Frozen Cloud Asgard terlalu membosankan sehingga dia keluar untuk mencari udara segar. Kata Yunche secara acak, sebelum menghela nafas pelan di dalam hatinya. Beberapa waktu yang lalu, dia terus menatap Chu Yue-chan, berharap bisa menangkap tatapannya. Bahkan jika targetnya dingin dan tidak berperasaan, pandangan apatis apapun akan berhasil, tapi Chu Yue-chan berkonsentrasi pada tugasnya dari awal hingga akhir dan sedingin patung es. Wajah di balik tabir itu tenang dan sama sekali mengabaikan keberadaannya.
Cara dia mengabaikannya lebih buruk daripada jika dia tidak punya perasaan. Tapi aku masih merasa bahwa Chu Yue-chan sepertinya mencuri pandang ke arahmu. Chang Yue tiba-tiba berkata, mencuri pandangan, ke arahku. Mulut Yunce terbuka lebar, dia jelas-jelas hanya berdiri di sana tanpa bergerak, bagaimana kamu tahu kalau dia mencuri pandang ke arahku? Kepala kecil Chang Yue kaget. Setelah memikirkannya sebentar, dengan wajah serius, dia menjawab, intuisi seorang wanita. Di alam semesta tanpa batas ini, tidak ada keajaiban yang mustahil. Bahkan seseorang yang awalnya memiliki pembuluh darah yang sangat lumpuh berhasil menunjukkan kinerja yang mengejutkan di turnamen peringkat ini dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sepertinya saya telah menatap langit dari dasar sumur ketika saya tinggal di Frozen Cloud Asgard selama beberapa tahun terakhir. Chu Yueli menghela nafas sambil meratap. Jelas, transformasi dramatis Yunce telah memberinya kejutan besar. Kakak perempuan, apakah kamu mengetahui metode apapun di dunia ini yang dapat membuat seseorang yang pembuluh darahnya telah hancur sejak mereka masih muda, dapat pulih sepenuhnya? Chu Yueli menghadap Chu Yue-chan dan bertanya. Namun, meski setelah menunggu cukup lama, dia tidak mendapat balasan. Chu Yue-chan menatap lurus ke depan, cahaya di matanya seperti pantulan genangan air jernih, sama sekali tanpa riak. Sepertinya dia bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Kakak perempuan, Chu Yue-chan masih tidak menanggapi. Chu Yueli tidak lagi mengatakan apa-apa, sejak Chu Yue-chan tiba-tiba meninggalkan istana setengah tahun yang lalu dan kembali, dia tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda. Bahkan sebagai adik perempuannya yang paling memahaminya, dia tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan sama sekali. Di belakangnya, Sui Wushuang dan Wu Suexin berkumpul di sekitar Xia Qingyue di kiri dan kanannya, melakukan percakapan pribadi. Adik junior Xia, apakah itu benar-benar saudaramu? Perbedaan antara kalian, saudara, sangat besar. Kamu memiliki tubuh yang lembut dan lemah tetapi saudaramu seperti raksasa kecil. Yunce itu adalah orang yang kamu nikahi. Sungguh mengejutkan bertemu dengannya di sini. Namun, dia sebenarnya cukup tampan, saudari junior Xia. Alasan kamu tetap menikah dengannya, apakah itu karena kamu sebenarnya sedikit menyukainya? Xia Qingyue dengan lembut menggelengkan kepalanya, satu-satunya alasan saya menikah dengannya adalah untuk memenuhi janji yang dibuat ayah saya di masa lalu, dan karena rasa terima kasih saya atas penyelamatan ayahnya yang menyelamatkan hidup saya. Karena aku sudah menjadi murid Frozen Cloud Asgard, bagaimana aku bisa mengembangkan perasaan padanya? Karena itu, pikirannya terlintas pada adegan ketika dia melihat Yunce untuk pertama kalinya. Dia berjalan bersama dengan seorang pelayan yang memiliki aura anggun dan wajah cantik, dan mereka jelas cukup dekat. Tiba-tiba hatinya terasa sedikit tidak nyaman, tapi perasaan tidak nyaman ini sangat kecil, dan menghilang dalam sekejap. Pada hari kedua dan ketiga, putaran pertama turnamen ranking Blue Win dilanjutkan. Di babak pertama penyisihan grup ini, Yunce memang cukup beruntung. Dalam kelompok yang terdiri dari 50 orang di mana dia berada, tidak hanya tidak ada murid dari 4 sekte utama, praktisi terkuat hanya berada di tingkat kelima dari alam mendalam roh. Tetapi dari 6 murid yang berada di alam roh mendalam tingkat kelima, dia bahkan tidak bertemu satu pun. Dalam 3 hari, dia bertarung dalam 12 pertarungan dan ahli terkuat yang dia temui hanya berada di level keempat dari alam mendalam roh. Dengan 12 kemenangan beruntunnya yang tak terkalahkan, dia masuk dalam peringkat 300 teratas, memasuki babak kedua pertandingan penyisihan grup. Hasil ini cukup membuat siapapun melepaskan kacamatanya. Brengsek, meskipun aku akui bahwa orang yang berada di alam mendalam sejati ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan, bahkan mampu bertarung dengan orang lain di alam yang lebih tinggi, namun untuk benar-benar masuk ke babak kedua penyisihan grup dengan rekor tak terkalahkan, ini adalah terlalu berlebihan.
Keberuntungan orang ini terlalu bagus. Lawan terkuat yang dia temui hanya berada di tingkat keempat dari alam mendalam roh. Keberuntungan saya tidak sebaik itu. Setiap orang yang saya temui sangat kuat. Jika saya berada di posisinya, saya juga akan memiliki rekor tak terkalahkan. Lupakan, memang mudah membicarakannya, tapi menyelesaikannya adalah soal lain. Mengapa kamu tidak mencoba bertarung dengan seseorang di alam roh tingkat ketiga atau keempat sementara kamu hanya berada di alam mendalam sejati tingkat 10? Tanpa ketegangan apapun, Xia Qingyue dan Ling Yun juga mampu menyelesaikan babak pertama babak penyisihan grup dengan rekor tak terkalahkan. Dari 12 ronde mereka, sekitar setengah lawannya menyerah tanpa perlawanan. Efisiensinya sangat tinggi. Setelah babak pertama babak penyisihan grup berakhir, Xia Yuanba mengepalkan tinjunya dan bersorak. Chang Yue berseri-seri, dan Qin Wuxiang tidak bisa menahan senyumnya lagi. Meskipun dia yakin Yun Ce bisa lolos ke babak kedua babak penyisihan grup, ketika itu akhirnya terjadi, dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena ini adalah pertama kalinya para murid yang mewakili keluarga Kekaisaran Blue Wind melangkah ke babak kedua babak grup. Pertama kali seorang murid masuk ke peringkat 300 teratas. Saya akan segera mengirimkan berita kepada Kaisar. Dia akan sangat senang menerima kabar ini. Mungkin jika suasana hatinya membaik maka kesehatannya mungkin akan membaik, kata Qin Wuxiang dengan cara yang sangat emosional. Tanpa menunggu lebih jauh, dia menemukan sudut untuk mengirim berita kepada Kaisar. Ini junior Brother Yun yang terlalu luar biasa. Anda telah membuat rekor peringkat baru untuk murid yang mewakili keluarga kekaisaran. Setelah ayah menerima kabar ini, dia pasti akan sangat bahagia. Jika Anda dapat mencapai peringkat 100 teratas, bahkan jika ayah harus kembali ke surga, dia bisa tanpa penyesalan. Saudara muda Yun, saya dengan tulus berterima kasih. Rona merah memenuhi wajah Chang Yue. Dia dengan lembut memegang tangan Yun Ce, alisnya melengkung menjadi 2 bulan sabit yang indah. Yun Ce hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang samar-samar terlihat di wajahnya. Dengan senyuman yang tidak hilang dari wajahnya, dia menggenggam tangan Chang Yue dan dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kakak senior, bagaimana kamu ingin memberi hadiah padaku?" "Ah, hadiah apa yang kamu inginkan?" Chang Yue mengedipkan mata indahnya. "Aku ingin kakak senior menciumku." Yun Ce sedikit memalingkan wajahnya dan tersenyum. "Ah, di sini." Chang Yue melihat sekeliling ke 4 arah dan warna merah jambu menyebar di wajahnya yang sangat cantik. Bibirnya sedikit mengerut. Dia tiba-tiba bergerak maju, meninggalkan ciuman singkat di wajah Yun Ce, dan kemudian segera menundukkan kepalanya dengan jantung berdebar kencang. Tidak jauh dari situ, Fan Juecheng sedang melihat Yun Ce dan Chang Yue. Dari tangannya terdengar suara, "Bang!" Sandaran tangan kedua kursinya patah karena amarahnya. Tidak jauh dari situ, Fan Juecheng sedang melihat Yun Ce dan Chang Yue. Dari tangannya terdengar suara, "Bang!" Sandaran tangan kedua kursinya patah karena amarahnya. "Kak, ada apa?" Setelah mendengar suara ini, Fan Juebi menoleh untuk bertanya. Daging di wajah Fan Juecheng mengejang. Wajahnya, yang awalnya tampan, kini memiliki udara menyeramkan yang menyebar ke seluruh penjuru. Matanya dipenuhi dengan racun yang mengejutkan. "Aku akan memotong bajingan kecil ini menjadi hingga ribuan keping." Pada hari keempat turnamen ranking Blue Wind, babak kedua babak grup resmi dimulai. Pada saat yang sama, 1.200 murid yang tersingkir di babak pertama pergi ke tempat kedua di bukit belakang untuk bersaing memperebutkan peringkat di bawah 300 teratas. Hanya saja turnamen pemeringkatan di venue sekunder memiliki penonton yang jauh lebih kecil. Kualitas dan suasana venue sekunder tidak dapat dibandingkan dengan venue utama. Babak kedua babak grup juga diadakan di 30 arena pedang kecil.
Meskipun jumlah murid yang berpartisipasi diringkas menjadi hanya 300, setiap orang harus bertarung dalam 15 pertandingan penuh. Pada saat yang sama, meskipun babak penyisihan grup ini masih berupa pertandingan grup, para peserta tidak lagi dibagi ke dalam grup. Lawan setiap orang tidak lagi terbatas pada jarak kecil dan dapat diambil dari seluruh kelompok murid yang telah memasuki babak kedua. Hal ini memberikan peluang tertinggi untuk memastikan bahwa semuanya adil. Namun, tidak ada keadilan mutlak. Meski babak kedua tidak dibagi menjadi beberapa grup, namun lawan yang dipilih pada setiap pertandingan tetap menjadi hal yang patut diwaspadai. Jika seseorang awalnya memiliki kemampuan untuk masuk dalam peringkat 100 besar tetapi sangat tidak beruntung karena menghadapi lawan dari 4 sekte utama selama 15 pertempurannya, maka dia hanya bisa menggendong kepalanya dan menangis kesakitan. Tidak ada cara untuk berdebat secara logis terhadap hal itu. Dan orang lain, yang kekuatannya hanya rata-rata tetapi hanya bertemu lawan yang berada di bawah rata-rata, mampu memenangkan semua pertarungannya. Tentu saja, kemungkinan terjadinya salah satu dari kedua ekstrim ini sangat rendah. 15 pertandingan setiap orang secara keseluruhan harus adil dan setara. SWOT Discourse Arena nomor 7, pertandingan pertama. Yun Che dari keluarga Kekaisaran Blue Wind versus Lei Zentian dari Paviliun Petir-Petir. Pertarungan di 30 SWOT Discourse Arenas berlangsung pada waktu yang sama. Lawan pertama Yun Che sudah berdiri di depannya. Dengan tubuh yang sangat kekar, dia baru berusia 20 tahun tetapi tampak seperti pria berusia 40 tahun yang ahli. Senjata di tangannya adalah 2 palu bundar besar. Yun Che yang meledak ke babak kedua babak grup dengan rekor tak terkalahkan tentu saja menarik lebih banyak perhatian. Melihat lawan berikutnya, hati semua orang memiliki gagasan yang persis sama, kali ini, Yun Che ini pasti akan kalah. Dia bisa mengalahkan lawan di alam mendalam roh tingkat ketiga dan tingkat keempat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, pasti ada batasnya, dan Lei Zentian ini adalah tuan muda paviliun dari alam mendalam roh. Paviliun petir-petir dari jangkauan barat laut wilayah Sentakan Perkasa. Kekuatannya berada pada tingkat ke-6 dari alam mendalam roh. Twin Thunderbolt Hammers yang dipegangnya cukup untuk menghancurkan batu besar menjadi potongan-potongan kecil. Jika dihantamkan ke kepala seseorang, itu akan langsung mengubahnya menjadi bubur kertas. Adik Yun, lakukan yang terbaik, Chang Yue mencengkeram ujung roknya dengan kedua tangan dan bergumam dengan gugup. Melihat lawannya adalah Yun Che, Lei Zentian tampak terkejut sesaat, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka lawan pertamaku hari ini sebenarnya adalah kamu, bocah. Sepertinya kuda hitam besar ini akan segera menjadi kuda mati. Tunjukkan senjatamu. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Kata Yun Che acuh tak acuh. Jika lawan yang mengatakan itu beberapa level lebih tinggi darinya, dia akan baik-baik saja dengan itu. Namun, orang yang mengatakan ini adalah seseorang yang hanya berada di alam mendalam sejati tidak diragukan lagi, dia langsung marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengayunkan palu kembarnya, menciptakan 2 gelombang angin kencang dan tidak normal yang menghantam langsung ke dada Yun Che. Twin Thunderbolt Hammer milik Lei Zentian masing-masing berbobot 400 kg, tetapi di tangannya, palu itu sangat ringan dan gesit, dan deru angin yang dibawa oleh ayunannya sangat dalam dan berat. Bang, 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 bang. 6 serangan palu yang sangat dahsyat seluruhnya diblokir oleh punggung tangan Yun Che. Suara benturan yang terkonsentrasi itu sama sekali tidak seperti suara benturan antara palu yang berat dan tubuh manusia, dan lebih seperti suara palu yang berat yang menghantam batu. Ketika 6 pukulan ini mendarat, keterkejutan muncul dari ekspresi Lei Zentian. Dengan Twin Thunderbolt Hammers yang beratnya total 800 kg, dan menambahkan kekuatan bawaannya yang dalam, mereka sebenarnya diblokir terus-menerus oleh tangan kosong lawannya.
Dan setelah memblokirnya, lupakan lukanya, bahkan tidak ada bekas kemerahan di tangannya. Apa tubuhnya sebenarnya terbuat dari besi? Saya benar-benar tidak percaya Anda bisa terus memblokir semuanya. Tatapan Lei Zentian menjadi gelap. Energi yang sangat besar di seluruh tubuhnya mulai mengalir dengan liar dan seperti roda api yang berkobar, tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Seperti badai dahsyat, dia menghantamkan Twin Thunderbolt Hammers ke arah Yun Ce, dengan masing-masing serangan lebih ganas dari yang sebelumnya. Bang 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 bang. Dalam beberapa saat, puluhan serangan palu gila telah mendarat, namun, masih belum ada satu pun yang menodai pakaian Yun Ce, semuanya terhalang oleh punggung tangan dan pergelangan tangannya. Semakin Lei Zentian menyerang, dia menjadi semakin terkejut. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang besar, seni mendalam sektenya meledak seketika. Petir bergemuruh. Twin Thunderbolt Hammers tiba-tiba hancur pada saat yang sama dengan tekanan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya beberapa kali. Yun Ce mengerutkan kening. Dia tidak menerima pukulan secara langsung, sebaliknya, dia mundur sejauh 3 panjang tubuh. Ketika kedua palu menghantam udara kosong, mereka tiba-tiba saling bertabrakan. Kilatan petir yang mengandung konsentrasi energi petir yang kuat tiba-tiba dilepaskan, langsung menuju ke sisi Yun Ce. Dengan pekikan yang memekakkan telinga, sambaran petir meledak saat bersentuhan dengan lantai, menyebabkan sebagian besar lantai berubah menjadi hitam pekat. Adapun Yun Ce, dia sudah melompat jauh ke belakang. Ketika dia mendarat, dengan ayunan tangannya, dia memegang pedang kolosal Tuan dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya di turnamen ranking, dia akhirnya mengungkapkan pedangnya yang berat. Persetan, pedang yang besar sekali. Jadi itu senjatanya. Apakah itu pedang berat yang legendaris? Dia sebenarnya menggunakan pedang berat sebagai senjatanya. Bisakah dia mengayunkannya? Saat Yun Ce mengeluarkan pedangnya yang berat, itu menimbulkan gelombang besar keheranan dan suara-suara berbisik. Di Sword Discourse Arena, ekspresi Lei Zentian bergetar, karena dia menyadari bahwa saat Yun Ce memegang pedangnya yang berat, dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pedang berat berukuran terlalu besar, tidak peduli berat atau ukurannya, mereka sangat sulit untuk digunakan. Namun, ketika Yun Ce memegang pedang sebesar itu di tangannya, pedang itu terlihat sangat pas, dan bahkan tidak ada sedikit pun kekoordinasian, seolah-olah pedang itu dilahirkan hanya untuknya, membentuk satu kesatuan dengan Yun Ce. Itu tidak dipegang oleh tangannya, melainkan tumbuh dari tangannya, dan merupakan bagian dari tubuhnya sejak awal. Suasana di sekitar Yun Ce juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebelumnya, dia melihat bahwa di bawah ketenangan Yun Ce, ada sedikit kemisteriusan tetapi dia tidak memiliki sisi yang tajam. Namun, saat dia mengeluarkan pedangnya yang berat, seolah-olah dia sedang melihat gunung yang menjulang tinggi dengan puncak yang tak terlihat di depannya. Pikiran tentang, pada dasarnya tidak ada cara yang mungkin untuk menang dengan cepat muncul di hatinya, menyebabkan dia memegang kedua palunya lebih erat. Namun, meski setelah sekian lama, dia tidak berani mengambil langkah maju. Orang aneh macam apa ini? Aku pernah mencoba senjata tipe pedang yang berat, tapi aku sama sekali tidak mampu menggunakannya, oleh karena itu, aku hanya bisa menyerah. Tapi orang ini, bukan saja dia bisa menggunakan pedang yang berat, kecocokannya dengan pedang yang berat itu benar-benar bisa mencapai tingkatan seperti itu. Dengan karakteristik pedang yang berat itu, bahkan jika dia jenius, dia setidaknya membutuhkan ratusan, atau bahkan ratusan tahun, untuk mencapai alam setinggi ini. Saat dia memikirkan hal ini, punggung Lei Zentian basah kuyup dengan lebih banyak keringat. Terima pukulanku. Yun Ce memegang pedangnya yang berat secara horizontal dan dengan kilatan tubuhnya, dia langsung menutup jarak sejauh 15 meter. Lei Zentian dengan cepat sadar kembali. Dengan raungan yang keras, dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam kedua lengannya,
menerima serangan langsung. Pedang berat di tangannya bergerak sangat cepat sehingga mungkin saja pedang beratnya berukuran besar sementara berat sebenarnya adalah tidak lebih berat dari pedang ringan. Hanya ketika Twin Thunderbolt Hammers berselisih dengan pedang kolosal Tuan, Lei Zentian menyadari bahwa pemikiran yang ada dalam benaknya hanyalah imajinasi yang menggelikan. Kekuatan luar biasa besar yang jauh melampaui ekspektasinya datang tepat di depannya, menyebabkan tangan yang dia gunakan untuk memegang kedua palunya mati rasa untuk sesaat. Seolah-olah terhempas oleh badai, tubuhnya terlempar tinggi ke udara. Lei Zentian menghantam penghalang energi dalam di bagian belakang, jatuh ke tanah, dan dia benar-benar linglung. Ketika dia akhirnya berhasil berdiri, Twin Thunderbolt Hammer miliknya telah lama terbang dari tangannya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Yun Ce dengan ringan mengetukkan pedangnya yang berat ke tanah. Dengan ujung pedang sebagai titik awal, sebuah celah muncul di lantai yang sangat keras di Sword Discourse Arena. Jika dia tidak mengeluarkan pedang beratnya, Lei Zentian masih bisa melawannya, namun, saat dia memegang pedang beratnya, Lei Zentian berubah menjadi makanan ternak. Dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan keadaannya yang tidak bersenjata, kekuatan tempur Yun Ce yang menggunakan pedang beratnya berada di ranah yang sama sekali berbeda. Mengingat kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan sebelumnya, meskipun Lei Zentian tidak menerima cedera berarti, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melanjutkan pertempuran. Sambil membungkuk, dia berkata dengan lembut, "Aku mengaku kalah karena kamu mampu menggunakan pedang berat yang aku tidak mampu melakukannya bahkan setelah bekerja keras, aku sangat yakin akan kekalahanku." Lei Zentian mengaku kalah, Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang. Orang-orang yang memperhatikan pertandingan ini, yang menunggu Yun Ce kalah telak, sekali lagi benar-benar tercengang. Bahkan Lei Zentian, sebenarnya telah kalah di tangan seorang murid dari keluarga Kekaisaran Blue Wind yang hanya memiliki kekuatan di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Hasil seperti ini, hanya bisa digambarkan, luar biasa. Dalam pertandingan kedua Yun Ce, lawannya adalah seorang praktisi pengguna tombak dengan kekuatan pada tingkat kelima dari alam mendalam roh. Kali ini, Yun Ce mengayunkan pedang beratnya saat pertandingan dimulai, dan setelah 3 kali serangan, tombak lawannya terlempar, dan lawannya juga terlempar setelah serangan keempat. Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang. Pertandingan ketiga, Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang. Pertandingan keempat, Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang. Pertandingan kelima, pertandingan keenam, pertandingan ke-7, pertandingan ke-8, pertandingan Yun Ce mulai mendapat lebih banyak perhatian di setiap pertandingan berikutnya, sampai pada titik ketika, saat dia melangkah ke Sword Discourse Arena, bahkan jika murid dari 4 sekte utama berkompetisi di Sword Discourse Arena yang lain, banyak mata yang menatap. Masih akan segera beralih ke Sword Discourse Arena miliknya. Dan kemudian, mereka melihatnya memperoleh kemenangan. Kemenangan, kemenangan, kemenangan lagi, dan masih ada kemenangan lagi, ekspresi mereka terhadapnya akan berubah berulang kali juga, keterkejutan, keheranan, keterkejutan, kengerian, dan pada akhirnya, mereka pada dasarnya mati rasa. Masing-masing dari mereka masih mengingat hari pertama turnamen pemeringkatan, ledakan tawa yang menggema di seluruh penonton ketika Yun Ce naik ke panggung untuk penilaian kekuatan mendalam. Tapi sekarang, dia menggunakan pertandingan satu demi satu, dengan setiap pertandingan mampu dinobatkan sebagai kemenangan yang mustahil dan ajaib, untuk dengan penuh hormat memberikan tamparan keras pada setiap orang yang menertawakannya secara bergantian. Setiap kali setiap pertandingan dimulai, semua orang akan berpikir bahwa dia pasti akan kalah dalam pertandingan itu, tetapi dia tetap menang. Semua orang kemudian mulai merasa ingin menonton pertandingan yang dia kalahkan, tetapi mereka tetap kecewa. Di babak pertama babak grup, Yun Ce memperoleh kemenangan lengkap di semua 12 pertandingan.
Bahkan selama babak kedua babak grup, seiring berlalunya pertandingan, ia masih memperoleh kemenangan di setiap pertandingan, tidak memberi mereka kesempatan untuk melihat satu pun kekalahan. Jika dia berada di puncak alam mendalam roh, atau seorang praktisi di tingkat ke-6 atau ke-7, maka semua orang akan terkejut ketika dia memperoleh kemenangan berturut-turut, namun mereka tidak akan merasa bahwa itu tidak dapat diterima. Tapi Yunce ini, kekuatannya hanya berada di alam mendalam sejati. Sebuah dunia mendalam yang menurut mereka tidak layak untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan. Namun dia menyapu satu demi satu kejeniusan mutlak dari alam mendalam roh. Dan dia juga memahami pemahaman mereka. Saat Yunce mengumpulkan kemenangan, ekspresi Qin Wuxiang menjadi semakin gelisah juga. Ketika Yunce memenangkan pertandingannya yang ke-10, dia sangat gelisah sehingga dia berdiri dari tempat duduknya dan sejenak menangis. Karena dengan 10 kemenangan ini, bahkan jika dia kalah dalam 5 pertandingan yang tersisa, itu masih cukup untuk membuat dia untuk menempati peringkat 100 teratas dalam peringkat individu. Peringkat grup keluarga Kekaisaran Blue Wind, bahkan mungkin langsung masuk 50 besar juga. Hal ini tidak hanya mematahkan sejarah keluarga Kekaisaran Blue Wind yang tidak pernah masuk dalam peringkat 100 besar turnamen pemeringkatan, bahkan merupakan sebuah terobosan besar. Menutupi bibirnya dengan kedua tangannya, pipi Chang Yue juga berlinang air mata. Dia menatap Yunce yang sedang berjalan di Sword Discourse Arena. Penglihatannya menjadi semakin kabur, dan di dalam hatinya, dia berteriak berulang kali, "Ayah, apakah kamu melihat ini? Saudara muda Yun telah membawa kami ke peringkat 100 teratas, ayah, impian Anda benar-benar telah terpenuhi." Dengan satu pelampiasan frustrasi ini, keluarga Kekaisaran Blue Wind kita tidak akan lagi diejek oleh orang lain. "Ayah, apakah kamu melihat ini? Apakah kamu melihat ini?" Di mana ada orang-orang yang bahagia, tentu saja ada orang-orang yang marah. Di area tempat duduk klan surga terbakar, ekspresi Fen Juecheng cemberut dan paru-parunya hampir meledak karena amarah. Dia saat ini sangat menyesal datang ke Heavenly Sword Villa secara pribadi. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu marah, karena dia tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi, dan harus menahan amarahnya sedemikian rupa sehingga dia merasa ingin mati. Dia ingin melihat Yunce diejek. Dia ingin melihatnya disiksa oleh lawan-lawannya. Namun, apa yang dia lihat adalah Yunce menjadi pusat perhatian berkali-kali, sambil menarik perhatian semua orang berkali-kali, dia bahkan menekan sorotan semua murid 4 sekte utama. 2 putaran pertandingan grup kecil ini, pada dasarnya adalah pertandingan penampilan pribadinya. Kak, sama sekali tidak perlu bagimu untuk menjadi begitu marah pada sosok sekecil itu, kata Fen Juebi perlahan. Agar dia bisa menang sampai sekarang, saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungannya terlalu besar. Di pertandingan grup kecil set pertama, dia pada dasarnya dimasukkan ke dalam grup dengan kekuatan rata-rata terlemah, dan di pertandingan grup set kedua ini, hehe, apakah kamu melihat semua lawan sampah yang dia temui? Hingga saat ini, lawan terkuatnya hanya berada di level ke-6 dari alam mendalam roh. Jika dia bertemu dengan murid manapun dari 10 sekte teratas, dia akan dihajar habis-habisan sehingga ibunya sendiri tidak mampu mengenalinya. Huff. Fen Juecheng memberinya tatapan tajam. Ketika kamu berada di alam mendalam sejati tingkat 10, apakah kamu mampu mengalahkan lawan di alam mendalam roh tingkat ke-6? Fen Juebi sejenak kehilangan kata-kata, dan kemudian, dia hanya mencibir bibirnya. Jika kamu berkata seperti itu, maka dia memang aneh. Tapi saat ini, saya sangat ingin melihatnya terus menang, sampai dia masuk 32 besar. Mata Fen Juecheng bersinar. Apakah kamu mengatakan, hehe, jika dia benar-benar mencapai 32 teratas, memasuki pertandingan eliminasi, dan sayangnya dicocokkan dengan saya, Fen Juebi menjilat bibirnya,
ekspresinya menunjukkan senyuman seperti ular berbisa. Aku punya cara untuk mengubah orang aneh ini menjadi sampah. Kegembiraan karena secara pribadi menghancurkan seorang jenius tingkat aneh, kakak, Anda juga mengetahuinya, itu adalah sensasi luar biasa yang tidak dapat dijelaskan.